Sobat Sejarah, perkenalkan saya Niluh Juliastini, saya dari kelas 11 IPS. Pada sesi kali ini saya akan mengulas tentang sejarah Perang Dunia, yang dimana kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi penilaian sejarah peminatan saya. Oke, langsung saja. Ketika kita mendengar tentang Perang Dunia, pastinya muncul di benak kita tentang konflik besar yang terjadi atau melibatkan banyak negara-negara di dunia. Nah, pada sesi kali ini saya akan mengulas tentang sejarah Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia I. Perang Dunia Pertama ini dimulai sejak tanggal 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918 yang berawal dari Semenanjung Balkan. Perang Dunia I ini dipicu karena adanya kecemburuan negara satu dengan kekuatan negara yang lainnya. Contohnya saja pada saat itu adanya persaingan antara Inggris dan Jerman dalam membentuk armada atau angkatan laut yang besar. Perang Dunia I ini tentunya ada yang melatar belakangi. Nah, ada dua sebab terjadinya Perang Dunia Pertama, yaitu adanya sebab umum dan sebab khusus. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang sebab umumnya. Sebab umumnya ada tiga, yaitu yang pertama, karena adanya pertentangan antar negara-negara di Eropa. Contohnya yang pertama yaitu adanya pertentangan antar Jerman dan Prancis, karena pada saat itu terjadi kekalahan perang, Prancis kalah berperang pada tahun 1870 sampai dengan 1871. Yang kedua yaitu ada pertentangan antar Turki dan Rusia karena memperebutkan daerah Timur Tengah. Yang ketiga yaitu ada pertikaian antara Austria-Hungaria versus Rusia karena memperebutkan daerah Balkan. Yang selanjutnya yaitu ada Jerman dengan Rusia, karena pada saat itu Rusia menganggap Jerman itu sebagai penghambat dalam penguasaan pelabuhan-pelabuhan di Laut Tengah. Sebab yang kedua yaitu karena adanya politik mencari kawan atau yang disebut dengan politik aliansi. Nah, ada dua politik aliansi. Yang pertama yaitu ada Triple Aliansi atau yang dimana beranggotakan Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia, dibentuk pada tahun 1882. Yang kedua yaitu ada Triple Entente yang dibentuk pada tahun 1907 yang beranggotakan negara Prancis, Rusia, dan Inggris. Nah, sebab yang ketiga yaitu karena adanya perlombaan senjata. Ini terjadi karena banyak sekali negara-negara yang mencurigai akan serangan dari luar, sehingga mereka meningkatkan persenjataan mereka seperti pistol, senapan, tank, serta kapal-kapal atau pesawat tempur. Yang kedua, latar belakangnya yaitu karena adanya sebab khusus. Apa ya sebab khususnya? Oke, sebab khususnya itu karena adanya peristiwa atau insiden Sarajevo, di mana merupakan insiden pembunuhan putra mahkota Austria yaitu Franz Ferdinand dan istrinya di Sarajevo, yaitu merupakan ibu kota dari Bosnia, pada tanggal 28 Juni 1914 oleh sekelompok teroris Serbia yang bernama Gravilo Princip. Nah, karena insiden tersebut Austria pun mengajukan atau mengumumkan sebuah ultimatum kepada Serbia agar menyerahkan sekelompok teroris tersebut. Namun Serbia sama sekali tidak menggubris tentang ultimatum tersebut. Hal itu yang membuat Austria pun mengumumkan perang kepada Serbia pada tanggal 28 Juli 1914. Karena perang tersebut, adapun sekutunya Jerman pun ikut mengajukan atau mengumumkan perang kepada Rusia pada tanggal 1 Agustus 1914. Yang selanjutnya kemudian diikuti oleh Jerman juga melakukan atau mengumumkan perang kepada Prancis dan Inggris pada tanggal 4 Agustus 1914. Nah, pembunuhan tersebut menjadi pembunuhan massal terbesar pada abad ke-19 yang dimana melibatkan 4 dinasti, yaitu ada dinasti Habsburg,
Habsburg, ada dinasti Ottoman, dinasti Romanov, serta ada dinasti Hohenzollern. Oke, kita juga harus mengetahui dong negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia I, karena seperti yang sudah diulas sedikit tadi pada peristiwa Sarajevo, negara pada saat perang tersebut ada dua blok dalam Perang Dunia Pertama, yaitu yang pertama ada blok sekutu yang juga disebut dengan blok Prancis, terdiri dari 23 negara. Beberapanya yaitu ada Prancis, Inggris, Rusia, ada Serbia, Belgia, serta ada Rumania. Pada tahun 1915, Italia ikut bergabung dalam blok sekutu karena pada saat itu Italia ingin menguasai daerah Tirol Selatan, Istria, serta Dalmatia milik Austria yang sebelumnya pada saat itu Italia sempat membantu Austria. Kemudian pada tahun 1917, ikutlah Amerika Serikat bergabung dalam sekutu tersebut karena pada saat itu Jerman menenggelamkan kapal Amerika Serikat yang bernama Lusitania. Yang kedua yaitu ada blok sentral atau disebut dengan blok Jerman yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, Turki, dan Bulgaria. Oke, selanjutnya bagaimana jalannya Perang Dunia Pertama ini? Dalam satu minggu, sudah ada 5 negara-negara besar di dunia yang bergabung atau terlibat dalam perang yang berawal dari Perang Austria atau konflik Austria dengan Serbia tersebut. Yang dimana pada saat itu Serbia dibantu oleh Rusia dan Prancis, sehingga Jerman pun menyerang Rusia dan Prancis. Pada saat itu Austria itu didukung oleh Jerman. Jerman kemudian menerobos Belgia untuk menyerang Prancis, yang kemudian Jerman tersebut diserang oleh Britania atau Inggris karena Inggris ingin membantu Belgia. Terjadilah perang antara Jerman, Britania, Prancis, dan Rusia. Pada saat itu ada 2 front, yaitu yang pertama yaitu ada front barat yang dimana perang tersebut oleh Jerman versus Prancis. Kemudian ada front timur yaitu Rusia. Pada saat itu juga Inggris dan Prancis menyerang daerah jajahan dari Jerman, yaitu ada Togoland, Kamerun, dan Afrika Selatan. Selain itu juga Jepang juga mengambil alih daerah jajahan Jerman di Asia Pasifik, yaitu ada Kepulauan Marshall, Mariana, serta ada Carolina. Nah, pada saat itu dikatakan bahwa blok sekutu lebih besar kekuatannya dibandingkan dengan blok sentral, yang hal tersebutlah mengakibatkan Jerman makin terdesak. Maka pada tanggal 12 Desember 1916 Jerman pun mengajukan sebuah perjanjian. Namun perjanjian itu ada syaratnya. Adapun beberapa syarat dari perjanjian tersebut. Yang pertama yaitu pembebasan Belgia, Serbia, dan Montenegro. Yang kedua yaitu adanya penarikan tentara Jerman dari Prancis, Rusia, dan Rumania. Yang ketiga yaitu adanya pembebasan bangsa Italia, Slavia, Rumania, dan Cekoslovakia. Nah, pihak sentral tersebut ternyata tidak setuju dengan perjanjian atau ajuan perdamaian tersebut karena dianggap memberatkan pihak sentral. Maka pada tanggal 31 Juni 1917 Jerman melakukan perang kapal selam, sehingga pada saat itu Jerman menenggelamkan kapal-kapal milik Amerika Serikat beserta penumpangnya. Salah satunya yaitu tenggelamnya juga kapal yang bernama Lusitania tersebut, sehingga Amerika Serikat pun mengumumkan perang kepada Jerman pada tanggal 10 April 1917. Wah, panjang sekali ya perjalanan Perang Dunia Pertama tersebut. Lalu bagaimana akhir dari Perang Dunia Pertama? Oke,
akhir dari Perang Dunia Pertama tersebut tentunya kekalahan terjadi pada Jerman, di mana diakibatkan karena yang seperti dibilang yaitu blok sekutu lebih kuat dari blok sentral, dan kemudian karena faktor adanya pemberontakan oleh kaum komunis yaitu bangsa Munich yang berhasil menggulingkan kekaisaran Wilhelm II yang kemudian digantikan oleh Helbert yang beraliran sosialis. Pada akhirnya, banyak negara-negara baik yang mengalami kekalahan ataupun kemenangan pun sibuk membuat perjanjian perdamaian. Berikut ada beberapa perjanjian tersebut. Yang pertama yaitu adanya Perjanjian Versailles yang dibentuk pada tanggal 28 Juni 1919 yang dimana terlibat antara Jerman dengan sekutu. Isinya yaitu Jerman harus menyerahkan beberapa tanah jajahannya, angkatan perang Jerman diperkecil, serta kapal-kapal Jerman diambil oleh Inggris. Perjanjian Versailles dirancang oleh Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson yang juga sekaligus sebagai perintis terbentuknya LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Yang kedua yaitu ada Georges Clemenceau yaitu dari Prancis. Ketiga ada Lyolet Georgi dari Inggris. Yang keempat yaitu ada Vittorio Emanuele Orlando dari Italia. Keempatnya tersebut dijuluki sebagai The Big of Four. Oke, perjanjian yang kedua yaitu ada Perjanjian Esti-Germain yang terdiri dari sekutu dengan Austria, terbentuk pada tanggal 10 November 1919, yang isinya yaitu ada Jerman dan Austria tidak boleh ada gabungan serta penyerahan beberapa daerah ke Austria. Yang selanjutnya yaitu ada Perjanjian Neusilly, di mana isinya yaitu antara sekutu dengan Bulgaria, terbentuk pada tanggal 27 November 1919, yang isinya yaitu penyerahan pantai Ageria kepada Yunani. Yang selanjutnya yaitu ada Perjanjian Sevres sekutu dengan Turki, terbentuk pada tanggal 20 Agustus 1920, yang isinya yaitu pengecilan daerah Turki, Armenia dan Kurdi merdeka. Terakhir yaitu Yunani menduduki Semiria dan Tracia. Tentunya Perang Dunia Pertama ini akan membawa dampak bagi dunia maupun Indonesia. Yang pertama yaitu berdampak kepada politik, di mana terbentuknya LBB atau yang disebut dengan Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920 oleh Presiden Amerika Serikat sebagai perintisnya yaitu Woodrow Wilson. Yang kedua yaitu negara Rusia, Turki, Austria, Hongaria, Jerman berbentuk republik. Selain itu juga adanya paham-paham besar di dunia, yaitu ada paham Nazi di Jerman, paham komunis di Rusia, serta ada paham fasisme di Italia. Perang Dunia Pertama ini juga berdampak terhadap negara kita, Indonesia, yang pada saat itu Indonesia banyak sekali organisasi pergerakan yang semakin radikal. Contohnya terbentuknya SI, PKI, dan PNI. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai ulasan tentang sejarah Perang Dunia Pertama. Saya memohon maaf jika terjadi kekeliruan dan kekurangan dalam penyampaian saya dalam mengulas sejarah Perang Dunia Pertama. Salam jas merah, jangan coba-coba meninggalkan sejarah.